Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul Quran syahrul mubarak syahrul la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, nikmat sehat wal afiat, nikmat kesempatan kita bisa hadir di majelis Jumat ini, dan mudah-mudahan segala aktivitas yang kita lakukan, bahkan siam kita, puasa kita, tarawih kita, tadarus kita, zikir kita, dan masih banyak lain ibadah kita lakukan di bulan ini, mudah-mudahan itu semua Allah berikan pahala yang besar. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kita pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan juga para sahabat yang senantiasa istiqamah dalam rangka melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa maklumat yang perlu disampaikan sebelum khatib naik mimbar. Yang pertama terkait dengan undangan kita untuk jemaah sekalian untuk bisa hadir dalam kajian zuhur Ramadan yang setiap harinya dari Senin sampai Kamis yang dimulai dengan salat zuhur berjamaah. Insyaallah Senin tanggal 17 yang menjadi narasumber adalah Habib Qais Abdurrahman LCMA. Insyaallah acara kita laksanakan di mushola B2 untuk hari Senin saja. Jadi insyaallah untuk kajian zuhur kita hari Senin bersama Habib Qais Abdurrahman SMA kita laksanakan di mushola B2. Jadi kami mengundang untuk bisa hadir bersama di mushola B2. Kemudian mengingatkan juga bahwa takjil harian bagi mereka-mereka, bagi bapak-bapak yang masih berada di waktu maghrib, silakan takjil di ruangan ini, insyaallah kami siapkan. Kemudian juga kita masih melaksanakan kegiatan takjil on the road di lapangan di depan kantor kita, dan insyaallah juga kita akan takjil on location bersama dengan anak yatim. Kemudian selanjutnya Bin Mahasiswa Seluruh Indonesia bekerjasama dengan lembaga zakat inovasi mengajak bapak sekalian untuk berbagi dalam program Peduli Palestina yang amplopnya dibagikan bapak-bapak, wabil khusus untuk program air bersih untuk rakyat Gaza. Insyaallah akan diselenggarakan proyek penyulingan air laut. Insyaallah akan sangat bermanfaat buat saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Jadi sekali lagi di hari yang barokah ini, bulan barokah, Binmas PT Seluruh Indonesia bersama dengan lembaga zakat inovasi mengajak kita untuk berbagi untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina untuk proyek air bersih. Kemudian selanjutnya untuk petugas Jumat pada kesempatan siang hari ini yang bertindak selaku khatib dan insyaallah sekaligus imam adalah Ustaz Muhammad Abdul Wahab LCMA. Muazin kami minta Bapak Muhammad
Itu saja informasi yang bisa kami sampaikan. Mari sama-sama sholat Jumat ini dengan khidmat, tentunya dengan memperhatikan adab-adabnya. Handphone yang masih aktif silakan dinonaktifkan atau dikembalikan, dan safnya di rapat yang kosong-kosong dilihat di depannya, silakan maju. Itu saja informasi yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di setiap kesempatan khutbah Jumat, Fadil senantiasa berpesan dan berwasiat, khususnya kepada diri pribadi dan kepada seluruh jamaah, untuk sama-sama kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan totalitas melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan dan Rasul-Nya, dan mengerahkan segenap upaya kita dalam menjauhi apa yang Allah larang dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan dengan ketakwaan kita, Allah senantiasa memberikan jalan keluar atas segala permasalahan hidup kita, dan mudah-mudahan ketakwaan kita menjadi bekal terbaik kita untuk menyongsong hari abadi kelak di akhirat. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan adalah bulan suci yang penuh dengan keistimewaan, penuh dengan keutamaan, penuh dengan hal-hal yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kadang-kadang kita melewati bulan Ramadan begitu saja tanpa kita mendapatkan esensi yang berharga yang bisa kita raih di bulan Ramadan. Jamaah rahimakumullah, oleh karenanya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, "Raghima anfu rajulin in salafa alaihi Ramadan falam yughfar lahu." Sungguh rugi orang yang telah melewati Ramadan namun dosanya belum terampuni. Karena salah satu privilege orang berpuasa di bulan Ramadan adalah Allah menjanjikan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Ampunan ini atau maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang kita tidak merasa hal itu sangat berharga. Padahal boleh jadi ampunan Allah itulah yang menentukan nasib kita di akhirat nanti. Ampunan Allah yang kemudian menyelamatkan kita di akhirat nanti. Kalau kita bandingkan dengan amal kita yang tidak seberapa itu, tentu lebih jauh besar dosa kita. Amal yang kita lakukan terbatas, mungkin hanya beberapa atau tidak banyak melakukan amal soleh setiap harinya. Tapi dosa, kesalahan, kealpaan mengalir begitu saja, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Oleh karenanya boleh jadi amal kita maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang menentukan nasib seorang hamba nanti di akhirat. Dan Rasulullah SAW juga menegaskan hal itu, di mana Nabi pernah bersabda, "La yudkhila ahadan al-jannata 'amalu, la yudkhila ahadan al-jannata 'amalu." Seseorang tidak akan dimasukkan ke dalam surga karena amalnya. Wala anta ya Rasulullah, para sahabat bertanya, "Apakah engkau pun demikian wahai Rasulullah?" Wala ana, aku pun sama. Aku pun tidak akan masuk surga karena amalku, illa an yataghammadani Allah bi rahmatin wa maghfirah. Kecuali kalau Allah meliputiku dengan rahmat dan ampunannya. Maka pada akhirnya ampunan Allah lah yang memungkinkan kita untuk bisa selamat di akhirat nanti. Jemaah rahimahullah, maka Allah menyediakan 1 bulan dalam setahun lamanya, bulan di mana kita mendapat kesempatan yang lebih besar daripada bulan-bulan yang lain untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam bulan Ramadan futihat abwaabus sama, dibukakan pintu langit selebar-lebarnya. Wa ghulifat abwaabuz jahannam, ditutup pintu jahanam serapat-rapatnya. Wa sufidatis syayatin, bahkan setan pun dibelenggu. Itu semua adalah agar hamba, orang-orang beriman bisa mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Oleh karenanya, kalau di bulan Ramadan kita tidak bisa mendapatkan ampunan dari Allah, bagaimana dengan bulan-bulan yang lainnya? Jemaah rahimakumullah, maka 2 syaratnya agar kita mendapatkan ampunan dari Allah di bulan Ramadan ini.
Bagaimana hadis Rasulullah SAW, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, melakukan qiyam Ramadan, menghidupkan malam dengan ibadah di antaranya salat tarawih. Insyaallah maka Allah berikan ampunan kepada kita semua. Kita berharap mudah-mudahan setelah Ramadan catatan amal kita kembali putih bersih dari dosa dan dosa. Jamaah rahimakumullah. Hal yang berikutnya yang menjadi esensi di balik bulan suci Ramadan yang patutnya kita sadari, bahwa bulan Ramadan adalah bulan melatih kita untuk belajar istiqomah. Bulan di mana kita melatih diri kita agar kita bisa membiasakan kebaikan dan ketaatan setiap harinya. Oleh karenanya Ramadan disyariatkan selama 1 bulan lamanya. Ramadan tidak hanya disyariatkan hanya 2 atau 3 hari saja. Salah satu hikmahnya adalah agar kita bisa konsisten dalam kebaikan, melatih diri untuk bisa istiqomah dalam kebaikan. 30 hari kita berpuasa tanpa putus. Harapannya adalah setelah Ramadan kita lebih mudah melaksanakan puasa-puasa sunnah yang lain. 30 malam kita melaksanakan salat tarawih secara istiqomah. Harapannya adalah setelah Ramadan kita bisa lebih mudah menjalankan salat sunnah yang lain. 30 hari kita melatih diri kita untuk bisa menahan nafsu kita, menahan ego kita, menahan emosi kita. Harapannya adalah kita berhasil 30 hari konsisten mengendalikan nafsu kita, maka harapannya setelah Ramadan kita menjadi pribadi yang lebih pandai dalam mengendalikan nafsu kita. Maka Ramadan jangan dianggap sebagai bulan untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya sehingga setelah Ramadan orang kemudian berleha-leha. Toh kemarin selama Ramadan dia sudah banyak mengumpulkan pahala. Tapi Ramadan adalah bulan untuk melatih kebaikan, melatih istiqamah dalam kebaikan. Mudah-mudahan setelah Ramadan harapannya adalah kita bisa melanjutkan tradisi-tradisi kebaikan yang kita latih selama bulan Ramadan. Jemaah rahimakumullah, maka Ramadan kita anggap sebagai bulan latihan. Maka latihan itu harus sungguh-sungguh. Lebih baik berkeringat di medan perang daripada mandi darah di medan tempur. Karena sesungguhnya medan tempur yang sesungguhnya adalah 11 bulan berikutnya. Bulan Ramadan kita hanya latihan saja. Oleh karena bulan Ramadan kita lebih mudah melaksanakan kebaikan, kita lebih mudah melaksanakan puasa, kita lebih mudah melaksanakan sholat tarawih. Sebab di bulan Ramadan kita mempunyai banyak teman, lingkungan kita mendukung untuk melaksanakan kebaikan. Tapi justru di luar Ramadan ujian terberatnya adalah di 11 bulan berikutnya. Ketika teman dalam kebaikan itu berkurang, ketika teman dalam melaksanakan ketaatan itu mulai sedikit demi sedikit semakin berkurang, maka disitulah ujian kita. Apakah kita masih bisa bertahan dalam ketaatan, masih bisa bertahan dalam mengerjakan kebaikan di saat orang-orang tidak lagi banyak menemani kita dalam kebaikan. Jemaah rahimakumullah, mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan berikutnya, dan mudah-mudahan kita berhasil melatih diri kita untuk bisa istiqomah dalam kebaikan. Karena Rasulullah SAW bersabda, khairul a'mali adwamuha, ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah cintai itu adalah amal yang paling konsisten, paling istiqomah kita laksanakan, paling berkelanjutan walaupun sedikit kita laksanakan. Maka mari kita sama-sama istiqomahkan puasa kita istiqomahkan tarawih kita istiqomahkan sedekah kita istiqomahkan tadarusan kita istiqomahkan diri kita dalam menahan nafsu kita. Mudah-mudahan setelah Ramadan kita menjadi pribadi yang lebih pandai melaksanakan kebaikan, pribadi yang lebih pandai menahan nafsu dan emosi kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى أنبيائك ورسلك والملائكة المقربين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، ويا قاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.